Timnas Indonesia U20 kembali menerima kekalahan atas Guatemala, dengan skor 0-1 pada pertandingan turnamen mini internasional U20 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Guatemala berhasil membobol gawang Timnas Indonesia U20 pada menit ke-23 lewat tendangan jarak jauh Jorge Solorzano. Gol tersebut tercipta usai Solorzano bisa merebut bola dari Arhan Kaka di tengah lapangan. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong pun mengomentari kekalahan timnya dari Guatemala. Pertandingan ini sangat disayangkan karena ada kesalahan dari diri sendiri dan kami tidak bisa balas gol. Performa wasit juga tidak mendukung sehingga sangat mengecewakan, ucap ST dalam konferensi pers usai laga. Selasa malam, sejujurnya, fisik dan mental para pemain kami memang masih kurang, ya, sambung Shin Tae-yong. Timnas Indonesia U20 asuhan Shin Tae-yong telah melakoni 3 pertandingan uji coba dalam format turnamen mini internasional di Stadion GBK, Jakarta. Dari 3 pertandingan tersebut, tim Garuda Nusantara menorehkan 1 kemenangan dan 2 kekalahan. Pada laga perdana, Timnas Indonesia U20 sukses membantai Fiji dengan skor telak 4-0. Kemudian pada pertandingan kedua, Timnas Indonesia U20 menelan kekalahan 1-2 dari Selandia Baru U20. Dan yang terbaru, Timnas Indonesia U20 kembali menerima kekalahan atas Guatemala dengan skor 0-1. Bagaimanapun, Shin Tae-yong tetap berharap agar Timnas Indonesia U20 bakal tampil apik di Piala Asia U20 2023. Terutama, itu bakal menjadi bekal menuju Piala Dunia U20 2023 yang bakal diadakan di Indonesia pada Mei-Juni 2023. Dalam rangka persiapan Piala Dunia U20 2023, Shin Tae-yong menjanjikan Timnas Indonesia U20 untuk ditempa dalam latihan intensitas tinggi. Tujuannya tentu untuk meningkatkan kualitas fisik dan mental para pemain. Sebelum Piala Dunia dimulai, saya akan memberikan latihan intensitas tinggi agar fisik dan mental pemain meningkat, ucapnya. Shin Tae-yong juga mengabarkan bahwa salah satu pemain andalan di lini tengah tim asuhannya, Marcelino Ferdinand, tidak dibawa untuk Piala Asia U20 yang akan berlangsung pada Maret mendatang. Menurut Shin, Marcelino tidak dibawa serta ke Uzbekistan karena sang pemain masih harus membela klubnya, KMSK Deinze, di Liga Divisi Kedua Belgia. Dan pasti Marcelino tidak akan ikut ke Uzbekistan. Jadi tanggal 8 April begitu selesai pertandingan timnya, Marcelino pasti akan bergabung ke timnas sampai selesai Piala Dunia U20. Kata Shin pada konferensi pers setelah pertandingan persahabatan internasional melawan Guatemala. Pemain binaan Persebaya Surabaya itu saat ini sedang berusaha untuk mendapatkan kesempatan bermain di klub Belgia tersebut. Tercatat, sejak resmi direkrut Deinze pada 1 Februari 2023, Marcelino belum pernah diberi kesempatan melakukan debutnya. Masalah pemanggilan pemain memang sempat mewarnai persiapan Timnas U20 menjelang penampilan mereka di Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20. Piala Asia U20 2023 akan digelar di Uzbekistan pada 1-18 Maret mendatang. Timnas Indonesia U20 akan ikut serta di turnamen usia muda bergengsi tersebut. Ajang ini sebenarnya dijadikan Shin Tae-yong sebagai persiapan untuk Piala Dunia U20. Shin Tae-yong harus mati-matian menyiapkan tim untuk turnamen ini. Sebab, Piala Dunia U20 yang dijadwalkan pada Mei 2023, akan diselenggarakan di Indonesia. Kabar naturalisasi pemain Timnas Indonesia. Dikutip dari CNN Indonesia. Melalui Menpora RI Zainuddin Amali menyampaikan tahap naturalisasi 3 pemain Timnas Indonesia U20 yakni Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Struijk sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo dan sedang menunggu restu dari DPR RI. Persoalannya adalah DPR sedang berada dalam masa reses. Periode reses DPR dimulai sejak 17 Februari dan baru selesai pada 13 Maret mendatang. Presiden sudah menandatangani tapi harus menunggu DPR. Jadi harus diparipurnakan setelah reses, kata Amali, Selasa 21 Februari 2023.
Proses naturalisasi yang belum selesai membuat 3 calon pemain naturalisasi itu dipastikan tidak bisa tampil di Piala Asia U20 2023. Pasalnya turnamen junior yang bergulir di Uzbekistan itu akan bergulir mulai 1 Maret mendatang, jadi 3 pemain ini belum bisa main di Uzbekistan karena tidak didaftarkan. Proses administrasi masih harus di Komisi X dan Komisi 3. Kemudian ke Presiden dan Kemenkumham lalu disumpah, setia WNI, ujar Amali. Kendati demikian, Zainuddin Amali merasa optimistis Ivar, Justin, dan Rafael bisa bergabung dengan skuad Garuda Nusantara pada gelaran Piala Dunia U20 2023 pada Mei mendatang. Ia optimistis, karena Presiden sudah tanda tangan. Tadi saya sudah baca suratnya yang didaftarkan ke DPR, ucap Amali, nunggu DPR karena mereka masih reses. Jadi tunggu tahun sidang dan nantinya akan kami dorong, kata Amali menambahkan. Ivar, Justin, dan Rafael masuk ke dalam susunan skuad Garuda di bawah asuhan Shin Tae-yong untuk berlaga di Piala Dunia U20 2023. Ketiga pemain itu dianggap memenuhi kriteria Shin Tae-yong, agar timnas Indonesia U20 bisa bersaing di pentas global. Apalagi ketiga pemain tersebut dinilai bisa menjadi salah satu solusi kebuntuan di lini serang maupun lini bertahan timnas Indonesia.